Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini belajar tentang ilmu dan keilmuan, tentang surat, tentang ayat, tentang kitab. Karena manusia hidup itu di dalam dunia itu harus belajar. Tentang apapun umat manusia itu harus belajar. Bila ingin pandai harus belajar. Bila ingin pintar harus belajar. Bila ingin mengerti harus belajar. Semuanya tentang hidup di dalam dunia ini, semuanya belajar. Bila seseorang ingin pandai, ingin pintar, ingin mempunyai kelebihan-kelebihan, itu semuanya harus belajar. Manusia hidup di dalam dunia ini, bila ingin hidup itu harus belajar. Karena di dalam dunia ini semuanya itu harus belajar. Karena ingin hidup pun harus belajar. Karena kehidupan di dalam dunia ini semuanya harus belajar. Tentang apapun belajar. Mencari rezeki belajar, mencari ilmu belajar, mencari pengertian belajar, mencari keilmuan belajar. Semuanya kehidupan di dalam dunia ini harus belajar. Bila umat manusia di dalam dunia ini tidak mau belajar, entar umat manusia itu sengsara. Entar umat manusia itu entar mati. Karena segala sesuatu perbuatan umat manusia bila ingin hidup di dalam dunia ini semuanya harus belajar. Ingin makan pun harus mempunyai ilmu dan harus belajar ilmu itu. Bila manusia ingin sehat itu harus mempunyai ilmu.
Karena kesehatan itu harus mempunyai ilmu, kehidupan juga harus mempunyai ilmu. Segala sesuatu pun, apapun di dalam dunia itu harus mempunyai ilmu dan keilmuan. Bila ingin menginginkan ilmu dan keilmuan, umat manusia itu harus belajar di dalam dunia ini. Minggu yang lalu telah membahas di dalam surat Al-Humajah ayat 1. Sekarang dilanjutkan ke ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alladzi jama'a malan wa addadah, yang artinya yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Maksudnya orang yang memiliki harta lalu dihitung-hitung, lalu diijir-ijirkan oleh dirinya tentang harta itu. Padahal harta-harta itu milik Sang Pencipta. Harta itu milik Sang Pencipta lalu diberikan terhadap umat manusia. Kalau umat manusia menghitungnya dengan dirinya, lalu sebagiannya tidak dijalankan ke tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta, berarti umat manusia itu berarti tidak mengerti tentang pembagian harta atau pembagian rezeki. Karena pembagian rezeki itu, kalau umat manusia mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu sebagiannya harus disisihkan untuk orang lain. Karena harta-harta itu, pemberian dari Sang Pencipta itu harus dibagi-bagi dengan orang lain. Karena Sang Pencipta itu memberikan terhadap umat manusia harta yang berlimpah. Jadi umat manusia itu jangan menghitung-hitung tentang dirinya. Karena segala sesuatu, perbuatan umat manusia itu harus dibagi-bagi. Ini yang baik, ini yang mulia, ini yang tidak baik, ini yang buruk. Segala sesuatu itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila harta yang mendapatkan banyak itu lalu dialurkan untuk membantu orang, untuk bersedekah jariah atau amal jariah, berarti umat manusia itu telah melaksanakan perintah-perintah dari Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu menganjurkannya, umat manusia itu harus ulas asih di antara manusia dan manusia. Bila ada rezeki sedikit atau banyak, itu harus disisihkan untuk di jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan alif jaber a ing atase Gusti. Segala sesuatu perbuatan umat manusia itu telah diatur oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu telah mengatasi segala sesuatu kebutuhan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tergantung umat manusianya menjalankannya. Karena segala sesuatu pemberian Sang Pencipta itu tergantung umat manusianya menjalankannya bagaimana. Gusti Allah telah mengatasi segala kebutuhan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Contohnya, umat manusia itu menginginkannya harta benda lalu diberikan. Umat manusia itu menginginkannya rumah-rumah yang megah dan mobil-mobil yang mewah. Semuanya dituruti semua oleh Sang Pencipta. Itu tergantung umat manusianya. Karena
pemberian-pemberian terhadap makhluk-makhluknya, pemberian-pemberian terhadap cipta-ciptaannya itu. Allah itu yang diberikan terhadap umat manusia itu yang diridhoi, yang diinginkannya. Permohonan-permohonan umat manusia itu semuanya ditampung semua, diterima semua. Semuanya pasti akan dikabulkan. Cuman perbedaannya waktu-waktu yang ditentukannya. Karena umat manusia itu ada waktu-waktunya. Karena udah takdirnya, udah kodratnya, udah nasibnya sebagai makhluk Sang Pencipta. Umat manusia itu tergantung Sang Penciptanya, menghendakinya di mana, menghendakinya dari mana, menghendakinya orang yang mana. Jadi tergantung Sang Pencipta yang dikehendakinya. Jadi umat manusia itu semuanya diatasi semua oleh Sang Pencipta itu. Tidak ada yang tidak bisa diatasi oleh Sang Pencipta. Kebutuhan-kebutuhan apapun umat manusia itu semuanya diatasi semua. Jadi umat manusia itu segala sesuatu apapun harus permohonan-permohonannya terhadap Sang Pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjid jaberlah ing perjalanan jalan. Jadi segala sesuatu umat manusia itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Umat manusia itu perjalanannya ada dua. Segala sesuatu apapun umat manusia itu ada dua semua. Umat manusia itu perjalanannya ada sehat, pasti ada sakit. Umat manusia itu hidup, pasti ada mati. Umat manusia itu bisa kaya, bisa miskin. Jadi segala sesuatu umat manusia itu semuanya jalannya dua. Kadang baik, kadang tidak. Kadang mulia, kadang tidak. Semuanya umat manusia itu perjalanannya dua semua. Titel apapun semuanya dua semua perjalanan-perjalanannya. Seorang nabi pun perjalanannya dua. Seorang sahabat juga dua. Seorang para aulia juga dua. Seorang wali juga perjalanannya dua. Semuanya dua semua. Para alim ulama, para ustadz, para kiai, orang awam, semuanya perjalanannya dua. Sang Pencipta pun perjalanannya dua. Cuman perbedaan-perbedaannya umat manusia dan Sang Pencipta itu jalannya dua. Kalau umat manusia itu perjalanannya kadang baik, kadang tidak. Tapi kalau Sang Pencipta itu menampung permohonan-permohonan umat manusia itu, yang jelek dikasih, yang baik dikasih. Itulah Sang Pencipta perjalanannya dua. Permohonan apapun umat manusia, yang bagus diberi, yang jelek diberi. Jadi perjalanan Sang Pencipta adanya dua itu. Terbenturnya dari Rahman dan Rahim atau welas asih atau menyayangi terhadap cipta-ciptaannya, terhadap makhluk-makhluknya. Permohonannya tentang apa? Yang baik dikasih, yang buruk dikasih. Kalau umat manusia itu jalannya dua, yaitu kadang baik, kadang tidak. Itulah umat manusia, udah dikodratkannya jalannya dua. Kalau Sang Pencipta jalannya dua, itu karena welas asihnya, karena kasih sayangnya, karena Rahman Rahimnya terhadap cipta-ciptaannya, terhadap makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia, khususnya umat manusia. Jadi di dalam huruf lam tasjid jaberlah ing perjalanan jalan. Jadi jalan-jalan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu semuanya ada dua. Jadi umat manusia itu jalannya dua semua.
titel apapun jalannya dua. Titelnya nabi, titelnya sahabat, titelnya para aulia atau para wali atau para syekh atau para alim ulama atau kiai atau ustadz atau orang awam, semuanya jalannya ada dua, kadang baik kadang tidak. Kodrat umat manusia itu adanya dua, baik dan tidak baik. Itu udah ditakdirkan oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan dal jaredi ing dalam pedomane menusane, itu di huruf dal besar. Jadi umat manusia itu harus mempunyai pedoman-pedoman ing dirinya, karena segala sesuatu umat manusia itu harus mempunyai pedoman-pedoman, harus mempunyai keyakinan-keyakinan di dalam ing dirinya. Karena umat manusia itu harus memedominya di antaranya satu dan satu. Satu dan satu itu bisa dinyatakan dua, bisa dinyatakan 11. Kalau dinyatakan 11 berarti satunya itu Sang Pencipta, satunya itu makhluk-makhluknya. Jadi ibaratnya umat manusia itu menyatakan satu dan satu dua, berarti umat manusianya itu jalannya dua. Bila umat manusia menyatakan satu dan satu itu 11, berarti satunya Sang Pencipta, satunya itu makhluk-makhluknya. Bila umat manusia menyatakan satu itu Sang Pencipta, lalu 10 itu 1 dan 0. Itu umat manusia udah diciptakan di dalam dunia ini. Alam dunia ini kosong, tidak ada makhluk apapun. Yang pertama kali yang menjadi utusan-utusan Sang Pencipta yaitu seorang nabi. Yang pertama kalinya yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang disuruh menepati alam dunia ini yang masih kosong. Jadi ibaratnya umat manusia itu diterapkan di alam dunia ini makhluk yang pertama kali, yaitu pertama kalinya utusan-utusan Sang Pencipta itu adalah seorang nabi. Nabinya Nabi Adam alaihi salam. Jadi bila orang yang menyatakan bahwa alam dunia ini kosong, iya, karena alam dunia ini tadinya kosong, lalu ada utusan-utusan Sang Pencipta yaitu kayak Nabi Adam alaihi salam yang pertama kalinya yaitu satu. Jadi umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bibit umat manusia itu adalah kayak Nabi Adam alaihi salam, bukan kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi bila nilai-nilai atau nomor-nomor yang paling tertinggi itu, bila umat manusia menyatakan bahwa yang paling tertinggi itu yaitu nomor 1. Kalau nomor 1 itu yang paling tertinggi, tidak ada yang lain. Karena nomor 1 itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu alif, ing satu hune Gusti Allah, kang manunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi nomor-nomor yang paling tertinggi itu bukan nomor 10 atau 100. Yang paling tertinggi itu nomor 1. Karena nomor 1 itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu satu yang menguasai alam jagat ini. Yang menguasai seluruh alam ini adalah satu, yaitu Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Jadi umat manusia itu harus menjalankannya di dalam dal jaredi, di dalam dal besar. Di dalam dal besar ini menyatakan ing dalam pedomane menusane, segala sesuatu umat manusia itu harus memedominya terhadap Sang Pencipta
atau ing gustine atau Gusti Allah. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu yang mengatur itu Gusti Allah, yang menghendaki itu Gusti Allah, yang meridhoi itu Gusti Allah. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini harus terhadap Sang Pencipta. Permohonan apapun itu harus terhadap Sang Pencipta. Karena pedoman-pedoman umat manusia itu yang utama harus ke Sang Pencipta. Karena di dalam dal jaredi ing dalam pedomani manusane umat manusia itu harus memedominya terhadap Sang Pencipta atau ing gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan ia mati Gusti Allah gawe alam maksar. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya entar besok, semuanya entar mendapatkan pembalasan-pembalasannya atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Karena perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunianya entar mendapatkan pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Kalau udah di dalam kuburnya mendapatkan pembalasan-pembalasan umat manusia atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, entar dikumpulkan di alam maksar. Kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia. Entar umat manusia itu dikumpulkan di alam maksar itu, semuanya berkumpul. Itu semuanya sama wujudnya, semuanya sama, tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, semuanya sama. Besar semua umurnya seperti anak muda semua. Seperti umur 20 atau 19, umurnya seperti itu, semuanya dikumpulkannya, tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, semuanya muda semua. Jadi di dalam alam maksar itu tidak sehelai kain pun menempel di dalam tubuhnya, semuanya telanjang bulat. Karena umat manusia itu bukan jasadnya yang dikumpulkan di alam maksar itu, tapi rohnya. Jasadnya itu telah lebur di alam kubur itu. Karena jasad itu milik alam, roh itu milik Sang Pencipta. Entar yang menanggung beban itu rohnya, bukan jasadnya. Lalu dilanjutkan dengan haja berhak harokat perbuatani. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini tergantung perbuatan-perbuatannya. Cuman yang saya anehkan ini zaman-zaman sekarang, seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz itu inginnya ditertawakan atau tertawa. Karena umat manusia sekarang ini ingin ditertawakan atau tertawa. Seorang kiai pun ingin ditertawakan, seorang alim ulama ingin ditertawakan, seorang ustadz pun ingin ditertawakan. Karena soal-soal tausiah atau soal-soal ceramahnya itu salah menjalurkannya. Sebenarnya kalau seorang ulama, seorang kiai atau seorang ustadz itu menjalankannya di dalam huruf haja berhak harokat perbuatani, itu harus ke tempat jalur-jalurnya, yaitu ke tempat yang dianjurkan oleh Sang Pencipta, yang telah dianjurkan oleh kitabnya. Sebenarnya seorang ulama, kiai, ustadz itu menjalankannya, bila benar dinyatakan benar, bila salah dinyatakan salah. Sebenarnya begitu. Karena ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz itu sebenarnya mengajarkannya ini yang baik, ini yang buruk, ini yang mulia, ini yang tidak. Sebenarnya seperti itu. Tapi zaman-zaman sekarang seorang kiai atau ustadz atau para alim ulama
inginnya ditertawakan atau tertawa, jadinya seperti lawak. Itulah zaman-zaman sekarang. Tapi yang anehnya lagi, yang pelawak itu menjadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz. Jadi yang membingungkannya seperti itu. Orang lawak itu ingin menjadi seorang kiai, bisa berceramah, bisa menasihati, ini yang baik, ini yang buruk. Tapi seorang alim ulamanya, seorang kiai, seorang ustadz inginnya ditertawakan, inginnya tertawa. Itu udah salah jalur. Karena di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati, sebenarnya kalau seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz itu harus menjalankannya yang sebenar-benarnya, yang telah dianjurkan di dalam kitab-kitabnya, lalu dipertegaskan ini yang baik, ini yang buruk. Jangan menginginkannya ditertawakan atau tertawa. Tapi yang membingungkan zaman-zaman sekarang, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz menginginkannya ditertawakan atau tertawa. Tapi orang yang menjadi pelawak itu menginginkannya menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim ulama, menginginkannya. Karena zaman-zaman sekarang pelawak-pelawak itu udah menjadi ulama-ulama, udah menjadi kiai-kiai, udah menjadi ustadz-ustadz. Karena seorang pelawak itu udah menyatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang mulia, ini yang tidak, memberitahu tentang itu. Tapi seorang ulamanya kebalikannya, menginginkannya ditertawakan atau tertawa. Jadi kebalikannya tentang itu zaman-zaman sekarang. Jadi saya membingungkan. Jadi yang benar ini mana? Apakah seorang lawak? Apakah seorang ulama atau kiai atau ustadz zaman-zaman sekarang? Karena di dalam huruf haja berhak perbuatan harokat menusani. Jadi di dalam haja berhak harokat perbuatan menusani itu tergantung semuanya perbuatan-perbuatan menusahnya. Bila ingin dinyatakan seorang ulama yang baik, janganlah mau ditertawakan atau tertawa. Bila menginginkan menjadi seorang ulama-ulama yang baik, pertegaslah ini yang baik, ini yang buruk. Jangan mau ditertawakan atau tertawa. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar mamaknanya Muhammad. Seorang kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkannya tentang ilmu agama. Itu semuanya di jalur-jalurnya, di jalur agama, di jalur kitab, di jalur keilmuan dan ilmunya. Tidak mau ingin ditertawakan atau tertawa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang kebaikan. Itu dipertegas. Kalau ini salah, kalau ini buruk, kalau ini benar, kalau ini mulia, dipertegas. Kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mau ditertawakan atau tertawa tentang mengajarkan tentang ilmu-ilmunya, tentang agamanya, tentang kitab-kitabnya. Karena di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada yang mau ditertawakan atau tertawa isi-isi kitab Al-Quran itu. Tapi zaman-zaman sekarang maunya inginnya ditertawakan atau tertawa sambil mengucap Al-Quran, sambil membaca ayat suci, semuanya menginginkannya ditertawakan semua. Itu berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang itu. Seharusnya ini yang baik, ini yang buruk, itu harus dipertegas. Lalu dilanjutkan dengan ain jabr a ingustihne. Segala sesuatu itu sebenarnya umat manusia itu harus tahu diri. Karena di dalam indirihnya itu ada ingustine. Ingustine itu ada sang pencipta.
Jadi agama-agama itu pemberian-pemberian Sang Pencipta. Kitab-kitab itu pemberian-pemberian Sang Pencipta. Karena agama-agama itu didirikan oleh usul-usulnya atau utusan-utusannya, karena utusan-utusannya itu berusul terhadap Sang Pencipta. Saya mendirikan agama ini diridhoi atau tidak. Lalu Sang Pencipta itu mengusulkan lalu menerimanya. Jadi agama-agama itu semuanya berpedoman terhadap Sang Pencipta semua. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, semuanya terhadap Sang Pencipta semua. Berlabuhnya atau bersemayamnya, yang memegang itu seluruh agama, yang menampung itu adanya di diri Sang Pencipta semua. Agama yang lain-lainnya juga Sang Pencipta yang menampung. Jadi seluruh agama itu baik semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu umat manusianya, yang salah itu perbuatan-perbuatan umat manusianya. Kalau Sang Pencipta itu tidak menyalahkan tentang agama, yang menyalahkan itu umat manusianya dan perbuatan-perbuatannya yang ada di dalam dunia. Jadi umat manusia itu harus ingat bahwa di dalam dunia ini ada Ingustine, ada Sang Pencipta atau Gusti Allah. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini entar belabuhnya terhadap Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan mim 1 alif, mim jaberma 1 alif, ing perjalanan Muhammad. Segala sesuatu perjalanan-perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya mempunyai perjalanan-perjalanannya semua. Seorang nabi pun mempunyai perjalanan-perjalanan semua. Cuman ada perbedaan-perbedaannya yang ada di dalam dunia ini. Karena seorang nabi pun mempunyai perjalanan-perjalanannya, cuman perbedaannya. Seorang nabi itu utusan-utusan Sang Pencipta. Lalu dibebankan amanat-amanat untuk siar-siar kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dunia. Kalau umat manusia yang perjalanan-perjalanan di dalam hidup di dalam dunia ini, umat manusia itu perjalanannya bermacam-macam ragam. Karena umat manusia itu banyak keinginan, banyak cita-cita, dan banyak-banyak yang lainnya keinginannya itu tidak terhitung. Jadi umat manusialah yang paling terbanyak perjalanan-perjalanannya, keinginan-keinginannya yang ada di dalam dunia ini. Seluruh makhluk pun yang paling terbanyak keinginannya adalah umat manusia. Satu hewan menginginkannya cuman makan, tumbuh-tumbuhan cuman hidup. Umat manusia tidak terhitung perjalanannya, menginginkannya itu tidak terhitung, tergantung umat manusianya. Karena segala sesuatu itu yang bisa menghentikan, yang bisa melanjutkan itu ing dirinya umat manusianya itu sendiri, bukan Sang Pencipta. Karena ing diri umat manusia itu semuanya itu tergantung umat manusia. Karena Sang Pencipta itu tinggal merestui, tinggal mengizinkan, tinggal biidnillah, tinggal meridui atas keinginan-keinginan umat manusianya yang ada di dalam dunia. Jadi umat manusia itu udah dipasrahi semua terhadap keinginan-keinginannya, terhadap perjalanan-perjalanannya. Jadi tergantung umat manusianya yang menentukannya mau berhenti atau tidak tentang keinginannya. Lalu dilanjutkan dengan lam alif tangwan jaberlan, ing atase Gusti jalan, ing atase Gusti jalan. Segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia ini
semuanya pasti ada perjalanan-perjalanannya. Makhluk-makhluk, seluruh makhluk itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Sang pencipta juga butuh perjalanan-perjalanan semua supaya alam semesta ini yang kurang apa, yang ini apa, semuanya dipenuhi semua oleh sang pencipta. Seluruh alam ini semuanya sang pencipta yang menjalankan. Umat manusia ada turunan-turunan itu sang pencipta yang menjalankannya. Lalu lautan dan di langit atau di bumi atau di sungai-sungai atau di hutan-hutan, semuanya sang pencipta yang menjalankannya. Karena di dalam lam alif jaberlan ing atase Gusti jalan. Ing atase Gusti jalan itu seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya yang ada di dalam dunia ini pasti ada jalan. Bila umat manusianya menginginkannya, jalan itu terbuka. Itu tergantung umat manusianya. Bila nasib itu ingin berubah, itu tergantung umat manusianya yang ada di dalam dunia. Kalau ingin berubah, berarti umat manusia itu harus bergerak. Bila tidak ingin berubah, berarti umat manusia itu tergantung dirinya. Karena segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia itu tergantung umat manusianya. Bila ingin nasibnya robah, harus robahlah dengan sendirinya. Dengan dirinya, sang pencipta itu tidak akan merubah nasib umat manusianya. Bila umat manusianya itu tidak menginginkannya robah nasibnya itu. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu harus berubahnya oleh dirinya. Lalu sang pencipta itu tinggal meridoi dengan biidnillah kelawan ridhoi Gusti Allah. Entar diridhoi, entar dihijabahi, entar dikehendaki oleh sang pencipta. Bila umat manusia itu ingin robah nasibnya. Lalu dilanjutkan dengan wawo tasid jaberwa ing perjalanan lingkungan. Seluruh alam dunia ini, lingkungan-lingkungan ini semuanya berjalan, tidak ada henti-hentinya. Contohnya lautan itu berjalan, sungai berjalan, hutan belantara berjalan, langit berjalan, angin berjalan, sinar berjalan, semuanya lingkungan-lingkungan alam dunia itu semuanya berjalan yang ada di dalam dunia ini. Bila umat manusia ingin hidup itu harus berjalan, karena masih hidup pasti berjalan. Bila umat manusia itu mati, itu berarti tidak bisa berjalan. Jadi segala sesuatu makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya di dalam lingkungan berjalan. Bila umat manusia itu menginginkannya berjalan keinginan-keinginannya, itu harus dijalankan. Karena di dalam alam dunia ini semuanya tergantung umat manusia, seluruh dunia. Umat manusia itu harus berjalan. Bila umat manusia itu tidak berjalan, berarti umat manusia itu udah mati. Karena di dalam huruf wawo tasjaberwa ing perjalanan lingkungan, semuanya umat manusia itu di dalam lingkungan alam dunia. Bila sang pencipta tidak berjalan, entar tidak ada turunan-turunan dari kita semua. Karena Gusti Allah itu harus tetap berjalan di dalam perjalanan-perjalanan tentang apapun, tentang turunan-turunan umat manusia, tentang turunan-turunan satu hewan, tentang turunan-turunan tumbuh-tumbuhan, tentang alam-alam, semuanya tetap berjalan. Jadi sang pencipta itu di dalam lingkungan wawo tasjaberwa ing perjalanan lingkungan apapun Gusti Allah itu tetap berjalan. Sang pencipta itu tetap berjalan, ing Gustine itu tetap berjalan. Jadi bila sang pencipta berhenti di dalam perjalanannya,
antar umat manusia itu mati semua. Satu hewan mati semua, tumbuh-tumbuhan mati semua. Antar alam dunia ini hancur semua karena sang penciptanya udah berhenti membuat alam dunia ini dan seisinya. Karena sang pencipta itu tidak ada henti-hentinya, berjalan terus. Bila sang pencipta itu berhenti, entar kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam huruf wawu tersija berwa, ing perjalanan lingkungan apapun sang pencipta itu berjalan. Jadi saya memberitahukan bahwa di dalam huruf wawu tersija berwa, ing perjalanan lingkungan, yaitu sang pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah itu selalu berjalan. Tidak ada henti-hentinya di dalam lingkungan yang berjalan. Lalu dilanjutkan dengan ain jabar a, ing Gustine. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing Gustine semua, ing takdirnya, ing kodratnya, ing nasibnya, semuanya tergantung ing Gustine. Kalau takdir kodrat itu pasti yang udah nyata, bila nasib itu masih berjalan. Bila umat manusia menginginkannya, nasib itu berubah. Jadi umat manusia itu harus bermohon terhadap sang pencipta. Lalu umat manusia itu harus bergerak, ingin merubah ing dirinya. Entar sang pencipta itu meridoi, entar sang pencipta itu menghendaki. Bila umat manusia itu ingin robah, jadi segala sesuatu itu tergantung ing Gustine di dalam ain jabar a. Jadi umat manusia itu harus ingat terhadap sang pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan dal tasid jaberda, ing perjalanan ajroba saking Gusti Allah, ing menusahnya ajroba saking Gusti Allah. Jadi umat manusia itu ing perjalanannya ajroba saking Gusti Allah. Jadi di dalam huruf dal ini umat manusia itu harus mempertegas terhadap ing dirinya. Segala sesuatu itu umat manusia bekerja, umat manusia mencari rezeki. Itu semuanya harus dipasrahkan terhadap sang pencipta. Hasilnya yang penting kita berusaha kelawan doa. Yang menentukan besar kecilnya itu sang pencipta. Bila tidak dikasih hari ini, entar besok tidak dikasih, entar besok lagi. Itu semuanya udah ada yang ngatur, yaitu Gusti Allah. Jadi ing perjalanan ing menusahnya ajroba saking Gusti Allah itu, jadi diperkuatlah keyakinan terhadap ing dirinya umat manusia itu ajroba saking Gusti Allah. Karena ing perjalanan umat manusia itu ada yang kuat, ada yang tidak terhadap tentang itu. Ada orang udah berjalan, udah bekerja, udah berdoa, udah beristighfar atau bersyariat atau berikhtiar, udah bergerak sana sini tapi tidak menghasilkan apapun, lalu robah terhadap sang pencipta, berarti umat manusia itu kurang pas terhadap pendirian tentang itu. Kalau umat manusia berdirinya tentang keyakinannya yang kuat terhadap sang pencipta, bila hari ini tidak mendapatkan apa-apa, entar besok tidak mendapatkan apa-apa, entar besok lagi. Itu tergantung sang pencipta. Umat manusia itu tentang rezeki itu ada yang harta benda, ada yang kesehatan. Itu semuanya udah ada yang ngatur, yaitu sang pencipta. Karena umat manusia itu harta perlu, kesehatan perlu, semuanya perlu semua. Cuman rezeki yang terbesar itu adalah kesehatan. Kalau harta benda itu yang nomor 2. Karena kesehatan itu yang lebih mahal. Karena bila penglihatan
bila diuangkan berapa juta atau berapa ratus juta. Karena bola mata itu mahal, miliaran. Bila jantung tidak sehat itu berjuta-juta, ratusan juta, malah miliaran. Jadi sekujur tubuh ini tidak terhitung kalau dirupiahkan. Jadi rezeki yang paling tertinggi itu adalah kesehatan. Jadi umat manusia bila tentang rezeki harta benda dikasihnya sedikit atau banyak, bersyukurlah, jangan mengeluh. Karena Sang Pencipta itu telah memberinya takdirnya segitu, kodratnya segitu, dikasih rezekinya hari ini. Entar besok lain lagi, itu tidak ada yang tahu. Karena tentang itu semuanya udah ada yang ngatur. Karena umat manusia itu kebanyakannya tentang rezeki itu kebanyakannya dibandingkannya dengan harta benda. Harta benda itu tidak ada apa-apanya dengan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini bila dirupiahkan itu tidak ada yang bisa menghitung tentang rupiahnya seberapa, jutaannya seberapa, ratusannya seberapa, miliarannya itu seberapa. Itu tidak ada yang tahu. Karena kesehatan di dalam tubuh itu mahal harganya. Bila tentang rezeki itu banyak yang kedepannya. Bila kesehatan itu tidak ada tokoh-tokohnya. Karena kesehatan itu cuman sekali. Bila umat manusia dikasih kesehatan itu harus dijaga. Bila kesehatannya itu tidak bisa dijaga, entar umat manusia itu mati. Karena bila umat manusia itu sehat pasti ada sakit. Bila hidup pasti ada mati. Bila umat manusia di dalam hidupnya kesakitan, pasti entarnya itu mati. Jadi umat manusia itu bila dibanding-bandingkan dengan harta benda, kesehatan itu jauh nilainya. Harta masih bisa dicari ke depannya. Kesehatan itu satu kali. Jadi kesehatan itu harus dijaga. Bila kesehatan itu tidak dijaga, entar mati. Entar mati itu tidak ada tokonya lagi. Cuman satu kali hidup di dalam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan Zal Jaberda ing menusahnya ajroba saking Gusti Allah. Jadi Sang Pencipta itu udah mengasih tahu terhadap umat manusia bahwa umat manusia hidup itu di dalam dunia itu ada kematian. Umat manusia itu di dalam kehidupan di dalam dunia itu tidak selalu sehat, pasti ada sakit. Umat manusia itu di dalam dunia ini tidak selalu senang, pasti ada kesengsaraan. Umat manusia itu di dalam dunia ini tidak selalunya kaya, pasti ada miskin. Jadi semuanya, segala sesuatu terhadap diri umat manusia itu semuanya udah diserahkan terhadap umat manusia Sang Pencipta itu. Mau mana yang dijalankan, mau apa yang dijalankan, itu terserah umat manusianya memilihnya bagaimana. Bila umat manusianya memegangnya dal jaberda ing manusahnya ajroba saking Gusti Allah, endar umat manusianya itu memegangnya Sang Pencipta. Apa yang diatur Sang Pencipta, apa yang dianjurkan oleh Sang Pencipta di dalam kitab-kitabnya, di dalam agama-agamanya, itu tergantung umat manusianya mau menjalankan atau tidak, mau menginginkan yang baik atau tidak. Itu tergantung umat manusianya mencarinya bagaimana, memilihnya bagaimana, itu tergantung umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan habasehu, maknanya nyata. Semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya udah dinyatakan semua oleh Sang Pencipta
bahwa umat manusia di dalam hidup di dalam dunia ini udah dinyatakan, bila hidup pasti mati, bila sehat pasti sakit, bila kaya pasti miskin, bila senang pasti sengsara. Semuanya udah dinyatakan terhadap umat manusia. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Mau yang dianjurkan oleh Sang Pencipta melalui utusan-utusannya, yaitu seorang nabi-nabi. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya nabi yang mana. Semua nabi itu baik semua, tidak ada yang salah. Menganjurkannya tentang kitab-kitabnya, semuanya menganjurkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan semua, tidak ada yang salah. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Ke nabi siapa? Semuanya diterima semua oleh Sang Pencipta. Jadi umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini harus ingat terhadap Sang Pencipta, harus ingat terhadap utusan-utusannya, mana yang dipegang, mana yang diperintahkan. Jadi umat manusia itu bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat, peganglah yang dianjurkan oleh nabi-nabi kita, yang telah dianjurkan oleh kitab-kitab nabi-nabi. Semuanya itu yang dianjurkannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan di dalam perjalanannya. Kalau seorang nabi, seluruh nabi itu mengajarkannya kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanannya, tidak ada yang salah. Semuanya nabi itu benar mengajarkannya. Yang salah itu umat manusianya, yang salah itu perbuatan umat manusianya. Kalau kitab-kitabnya, kalau nabi-nabinya itu semuanya benar menganjurkannya, menjalankannya. Tergantung umat manusianya memilihnya yang mana perjalanannya. Karena di dalam agama-agama, di dalam kitab-kitab itu hanya dua yang dianjurkan. Ini yang baik, ini yang buruk. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila menginginkan selamat dunia dan akhirat, pilihlah yang baik-baik dan yang mulia-mulia. Bila menginginkannya tidak selamat dunia dan akhirat, itu terserah umat manusianya memilihnya yang mana. Sang Pencipta tidak ada pemaksaan-pemaksaan tentang itu, tentang perjalanan, tentang agama. Semuanya dipasrahkan terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallim wa rujwa wa tabaraka wa ta'ala qusrasul azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syukur majidah ya rabbana lakal hamdu kama suludanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan musnah min jami'il ahwali wal afat wa tarkana bi jamal hajat wa turna bi jami'i syad wa tarfuna bi indaka ala darajat wa tubaru sul qadar fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min kulli fajr jannati wa nazada min fadil hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tadribiha wujuhana ya ilah alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka lima tabana innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.